Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang turut menghadiri langsung rapat kerja bersama Komisi 1 itu memaparkan sejumlah agenda, diantaranya terkait pencapaian target program MIF TNI tahun 2021 dan skenario TNI terhadap dinamika keamanan di Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik. Tak hanya itu, perkembangan penanganan kasus-kasus hukum prajurit TNI serta strategi dan pendekatan TNI dalam menyelesaikan permasalahan di Papua dan Papua Barat juga turut dibahas dalam rapat kerja. Apa yang sudah kami siapkan, tapi intinya ini adalah summary dari semua yang bisa kami siapkan, dan pada saat pendalamanlah kami siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Slide berikutnya. Lanjut. Secara umum yang dicapai oleh Angkatan Darat MEF terhitung sampai dengan tahun lalu itu sudah 76,23%. Jadi dengan segala komponennya, sedangkan Angkatan Laut itu 59,69% dan Angkatan Udara 51,01%. Sehingga apabila kita rata-rata pencapaian minimum essential force TNI tahun lalu itu masih sekitar 62,31%. Nah, sebetulnya sesuai dengan apakah itu peraturan Menteri Pertahanan, peraturan Presiden, jadi yang dilakukan heavy-nya di minimum essential force ini antaranya adalah rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, pengadaan dan penghapusan, dan ini nanti akan sangat terlihat Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yang kemudian menurunkan sedikit capaian dari MEF. Lanjut. Nah, di sini Pak. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu sekalian melihat di 3 kotak yang di tengah, jadi yang paling kiri, yang hijau, itu pencapaian periode pertama 2010 sampai 14. Kemudian yang tengah abu-abu itu yang periode kedua 2015 sampai dengan 19. Kalau Bapak-bapak dan Ibu sekalian melihat yang ke kanan itu turun Pak persentasenya. Karena memang di kotak yang biru di tengah, ini kan kita posisinya di awal Pak, di awal periode 5 tahunan. Dan kebetulan kenapa turun? Karena memang ada penghapusan beberapa alutsista sehingga memang menurun. Sedangkan pengadaannya baru saja berjalan tahun 2021 Pak. Walaupun hitungannya 2020, tetapi masalah-masalah teknis penganggaran waktu itu menyebabkan Kementerian Pertahanan baru bisa mewujudkan pengadaan itu 2021. Nah, yang kemudian cukup menarik adalah 2 kotak yang di atas Pak, 2 kotak abu-abu. Itu adalah kondisi terakhir dari periode kedua Pak, 2015-2019. Di situ memang untuk PDN-nya itu hanya 74 sekian persen, sedangkan untuk PLN-nya sendiri hanya 31,6%. Nah, inilah yang mungkin menyebabkan capaian di akhir periode kedua ini sampai dengan 63%. Nah, kemudian untuk di kotak biru yang bawah 2 ini adalah salah satu wujud konkret betapa program-program yang sudah mulai maupun yang belum, baik yang PDN di sebelah kiri maupun yang PLN di sebelah kanan. Lanjut. Ini agak kurang terlihat Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tetapi ini yang sudah terkontrak. Kalau halaman sebelumnya tadi di 2 box paling bawah, yang kiri itu 1 yang sudah selesai atau sudah terkontrak PDN, sedangkan untuk 74 kegiatan sudah juga terkontrak
kemudian 36 itu belum. Nah, sedangkan yang di kanan ini adalah PLN-nya, jadi masih cukup banyak yang memang belum bahkan terkontrak. Berikutnya lagi. Kemudian menginjak ke isu kedua, Pak, keamanan di Laut Cina Selatan. Berikutnya, intinya kami ini berusaha untuk mengoperasikan segala kemampuan yang dimiliki baik oleh Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Ini adalah sebetulnya sektor-sektor. Nah, kemudian berikutnya, jadi kalau secara umum masalah keamanan di Laut Cina Selatan dengan Indo-Pasifik yang menonjol sebetulnya hanya di Laut Cina Selatan. Dan di Laut Cina Selatan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah berusaha untuk mengerahkan semua yang kami miliki sesuai dengan kemampuan kami saat ini. Berikutnya. Jadi di Natuna sendiri, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara, dengan Angkatan Darat, semuanya sudah berusaha menggelar sedemikian rupa. Berikut. Nah, kemudian 5 poin ini sebetulnya juga menggambarkan bagaimana kami berusaha mengoptimalkan semua yang kami miliki. Alutsista, kemampuan yang dimiliki oleh darat, laut, udara, sehingga kita berharap dikombinasikan dengan nomor 4 dengan nomor 3 itu akan membuat kemampuan yang ada pada kami itu lebih optimal lagi. Berikut. Sedangkan di Indo-Pasifik, ya inilah yang kami miliki dan yang bisa kami kerahkan dalam operasi-operasi kami selama ini. Lanjut. Sedangkan untuk permasalahan hukum prajurit TNI, secara umum ada 35, Pak, saat ini yang menjadi fokus perhatian kami, dan ini terus terang saya kawal setiap saat untuk memastikan proses-proses ini berjalan tuntas. Jadi di slide ini hanya ada sekitar 14 atau 12, lanjut 17. Tapi sebelumnya kita memiliki 30 sampai dengan 35 masalah-masalah hukum yang kami kawal terus. Lanjut. Untuk Papua dan Papua Barat, seperti halnya yang saya sampaikan saat fit and proper test, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, masalah ini adalah masalah yang menurut saya akan kita hadapi selamanya. Dalam arti sesuatu yang memang berhubungan dengan hearts and mind atau pikiran yang sangat dinamis, dan ini harus juga dihadapi dengan strategi yang lebih sustainable atau yang lebih bisa dilakukan dalam jangka panjang. Berikut. Nah, ditambah lagi sebetulnya dengan kehadiran Inpres nomor 9 tahun 2020 yang lalu, yang intinya kami memang mendapatkan mandat untuk membantu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Lanjut. Secara umum ada beberapa perubahan yang saya lakukan dalam rangka untuk menghadapi dinamika, saya mengatakannya dinamika permasalahan di sana secara jangka panjang, yaitu dengan mengembalikan tugas-tugas atau operasi yang ada di Papua dan Papua Barat menjadi bagian dari tugas-tugas dan operasi satuan organik, seperti halnya yang dilakukan di provinsi-provinsi lain maupun di pulau lain. Lanjut. Di Papua sendiri, ini secara umum ada 8 tambahan
titik yang memang menurut kami saat ini sebetulnya kalau dilihat dari kebutuhan ini masih kurang banyak, tetapi 8 yang lebih penting saat ini karena kemampuan kami hanya bisa menggelar di 8 titik ini, itu antara lain dengan menghadirkan Satgas Kodim Paniai. Ini antara lain meliputi Paniai, Dogiai dengan Waropen, kemudian Satgas Kodim Intan Jaya berdiri sendiri, Satgas Kodim Puncak berdiri sendiri, kemudian Satgas Kodim Lani Jaya ini meliputi Lani Jaya Kabupaten dengan Tolikara, kemudian Satgas Kodim Yalimo ini meliputi antara lain Kabupaten Yalimo, Jayapura dengan Mamberamo Tengah, kemudian Satgas Kodim Pegunungan Bintang ini berdiri sendiri, dan Satgas Kodim Duga ini meliputi juga Kabupaten Yahukimo dengan Asmat. Sedangkan untuk unsur-unsur Angkatan Laut sejumlah kurang lebih 235 kita juga masukkan ke Lantamal dan Lanal, kemudian Satgas Lanut juga kita masukkan ke beberapa lanut yang ada di Papua dengan jumlah sekitar 411-an personel. Lanjut. Demikian Bapak Pimpinan Rapat, kami selanjutnya siap untuk menerima arahan maupun pertanyaan. Terima kasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV.